Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu di channel YouTube Sahabat Permata. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau juga senantiasa terlimpah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Khusus kita yang pada hari ini masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi kebaikan akan menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita mengangkat sebuah tema yaitu menikmati masalah. Masa mengenal Allah. Sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan setiap episode kehidupan kita, tentunya banyak hal yang terjadi dan yang terjadi itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak di antara kita dalam menjalani episode kehidupan ini terbentur dengan sesuatu yang kita sebut dengan masalah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun titel dan gelarnya, apapun status sosialnya, yang namanya manusia pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Baik dia orang yang kita sebut sebagai orang yang baik, maupun kita sebut dia sebagai orang yang belum baik. Semuanya akan mengalami yang namanya masalah. Bahkan para nabi dan rasul yang telah Allah jamin masuk ke dalam surganya, yang telah Allah jadikan manusia yang terbaik di muka bumi ini, juga tidak luput dari mengalami masalah. Bahkan mereka dihadapkan dengan masalah yang besar. Bahkan dari 25 nabi dan rasul, ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar yang istimewa yang disebut dengan ulul azmi, dikarenakan mereka mampu menghadapi setiap permasalahan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan penuh kesabaran, keridhaan dan keikhlasan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terkait dengan masalah tersebut, kami teringat dengan sebuah cerita, dengan sebuah kisah, di mana pada suatu hari ada seorang pemuda yang dulunya adalah seorang pengusaha sukses, namun dalam perjalanan bisnisnya mengalami suatu keadaan yang tidak baik, sehingga menyebabkan bisnisnya menjadi merugi dan bangkrut. Di saat situasi seperti ini, di saat masalah berat yang dihadapinya seperti ini, ternyata ditambah lagi dengan permasalahan lainnya dalam kehidupannya. Istri tercintanya juga pergi meninggalkannya, dikarenakan dia sudah tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang biasa disebut dengan sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat menghadapi situasi yang sulit seperti ini, di saat menghadapi masalah yang cukup rumit seperti ini, maka pemuda ini berupaya untuk kembali mendatangi gurunya, untuk meminta nasihat, untuk meminta jalan keluar atas masalah yang ia hadapi. Karena sungguh dia telah merasa frustasi dan putus asa atas masalah yang dititipkan Allah kepadanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, datanglah pemuda ini menemui gurunya. Sesampainya di rumah gurunya, dia bercerita panjang lebar, bercerita secara detail apa masalah yang dia hadapi dan bagaimana keadaan dirinya sampai detik hari ini. Dia sampaikan kepada gurunya bahwa dia sudah sangat frustasi,
dan dia ingin sekali menyerah terhadap masalah yang telah Allah titipkan kepadanya. Sang guru mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan seksama apa yang diceritakan oleh muridnya tersebut. Setelah si pemuda tersebut selesai bercerita tentang masalah yang dia hadapi, maka si guru pun berdiri dan menuju ke dapur. Di dapur, sang guru mengambil 3 hal. Pertama, sang guru mengambil garam. Yang kedua, mengambil segelas air minum dan mengambil 1 buah sendok. Ketiga barang tersebut dibawa di hadapan pemuda tadi dan diperlihatkan oleh sang guru. Beliau memasukkan segenggam garam ke dalam gelas kecil yang berada di depannya. Setelah itu beliau mengaduk-aduk garam tersebut sehingga larut di dalam air. Setelah garam itu larut semuanya, maka sang guru berkata kepada pemuda tersebut, "Silakan engkau minum air ini." Sang pemuda pun meminum air tersebut, namun hanya sedikit yang mampu dia minum. Langsung dia lepaskan gelas tersebut dan dia sampaikan kepada gurunya, "Wahai guru, saya tidak sanggup menghabiskan air ini karena rasanya sangat-sangat pahit sekali." Sang guru tersenyum, lantas mengajak sang pemuda tadi berdiri dengan membawa 1 genggam garam yang diberikan kepada murid tersebut. Dan sang guru berkata, "Mari kita pergi ke halaman belakang." Keduanya pun pergi berjalan menuju halaman belakang. Dan sampai di halaman belakang rumah sang guru, mereka menjumpai 1 aliran sungai yang cukup deras, yang cukup besar, yang airnya cukup banyak. Maka sang guru pun berkata kepada muridnya, "Silakan kamu taburkan garam tersebut ke air ini, dan aku akan mencoba mengaduk-aduk air ini dengan ranting ini pula." Si murid pun berusaha untuk menaburkan segenggam garam ke dalam aliran air tersebut, dan si guru pun mencoba mengaduk-aduk air tersebut. Setelah diaduk, maka sang guru pun mengambil gelas yang tadi untuk menyuruh si muridnya meminum air tadi. Setelah diminum, maka sang guru pun bertanya, "Bagaimana rasanya? Apakah masih pahit seperti tadi?" Sang murid pun berkata, "Tidak ada rasa apa-apa, wahai guru. Rasanya bahkan menyegarkan kerongkongan saya." Lantas sang guru pun tersenyum dan menyuruh si murid duduk dan melanjutkan nasihat kepada si murid tersebut. Sang guru berkata, "Wahai muridku, sesungguhnya sebongkah segenggam garam tadi adalah ibarat seperti masalah dalam kehidupan kita. Dan air yang berada di dalam gelas tadi adalah ibarat hati kita. Air yang pertama tadi terasa pahit dan tidak mampu engkau habiskan karena engkau mempunyai wadah yang sangat kecil. Sehingga garam atau masalah yang masuk ke dalam wadah tersebut mampu menjadikan air tersebut menjadi sangat pahit dan tidak mampu untuk engkau minum." Itulah juga dalam kehidupan kita. Di saat hadir masalah dalam kehidupan kita, dan kita menyiapkan hati yang sempit, menyiapkan hati yang dangkal, maka yang terasa adalah masalah itu seakan-akan besar, seakan-akan menghentikan kehidupan kita. Namun sebaliknya, kata guru, "Wahai muridku, air yang mengalir tadi adalah laksana hati kita yang hidup, laksana hati kita yang luas, laksana hati kita yang ikhlas dan ridho dari setiap masalah yang Allah titipkan kepada kita. Maka sebesar apapun masalah yang Allah titipkan kepada kita, maka masalah itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun dalam kehidupan kita. Bahkan sebaliknya, masalah tersebut menjadi motivasi, menjadi support bagi kita untuk senantiasa
bersyukur atas setiap yang telah Allah berikan dan telah Allah titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya jika kita hendak jujur pada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya masalah yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita tidaklah sebanding dengan karunia, dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, bahwa masalah yang Allah hadirkan kepada kita sesungguhnya adalah masa kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu hal yang Allah titipkan sebagai modal untuk kita menjadi lebih kuat, jadi lebih baik ke depannya. Bukankah setiap orang yang belajar, setiap orang yang sekolah pasti akan menghadapi ujian untuk menentukan apakah ia lulus atau tidak. Demikian juga dengan kehidupan adalah sebagai sebuah proses kita belajar, proses kita menuju suatu tujuan yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin ridho kita terhadap setiap masalah yang Allah titipkan kepada kita, maka masalah tersebut akan menjadi bagian yang akan menjadi wasilah hadirnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila darah itu, segumpal darah itu, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu, segumpal daging itu buruk, jahat, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat beliau menghadapi tantangan dalam berdakwah, dalam menyiarkan agama Islam, dalam menegakkan ajaran tauhid, telah ingatkan beliau dengan suatu surah, yaitu surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku, kata Allah, bukankah kami, kata Allah, telah membuat dadamu menjadi lapang, atau telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad. Bukankah di saat Nabi Musa alaihissalam hendak bertemu dan menjumpai Fir'aun laknatullah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbi syrahli sadri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jika hati kita menjadi tenang, jika hati kita senantiasa lapang, maka solusi-solusi akan segera kita dapatkan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu masalah terdapat banyak sekali solusi yang tak terhingga. Allah tegaskan kembali, di setiap masalah yang Allah titipkan, Allah hadirkan berbagai jutaan solusi yang dapat kita jadikan sebagai solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan pada tahun ini menjadi tarbiyah bagi kita semua, bahwa setiap masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah kita untuk lebih dekat, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita renungkan kembali Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Sampaikan kepada kita bahwa yang terpenting dalam kehidupan adalah bukan masalahnya, tapi yang terpenting dalam kehidupan adalah bagaimana kita memaknai masalah tersebut untuk lebih mengetahui bahwa setiap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita adalah ketetapan yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ingatlah dan ketahuilah bahwa sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi merupakan sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita anggap baik, bisa jadi itu merupakan sesuatu yang buruk, yang jahat.
untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu memaknai setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kita menjadi bagian yang terindah dan terbaik yang Allah pilihkan kepada kita semua. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.